Nah, jadi penonton bisa lihat di sini kan, sela-sela kayu-kayu yang ditempel itu, yang untuk apa? Bangku-bangku penonton. Kita mau coba duduk sebagai penonton lagi seperti zaman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Abah Bogalakon dalam Kupas Sejarah bersama Pindai TV. Pagi ini saya ada di Jalan Aceh atau dulu dikenalnya Jalan Manado Stretch, di mana pada tahun 1920-an Belanda itu mengadakan suatu bursa dagang atau festival Jaarbeurs, di mana di sini berkumpul noni-noni Belanda, menir-menir Belanda, dan juga para menak-menak bangsa Indonesia. Yang tempat saya duduk hari ini adalah ini arenanya, tamannya, lahan kosong di mana suka dibuat festival di sini, dan juga ada tenda-tenda tempat minum kopi, susu, hasil-hasil dari bumi Indonesia ini. Kalau melihat sejarah tahun 1920-an, ada yang tersisa di depan saya ini adalah sebuah gedung yang dulu namanya Gedung Jaarbeurs. Ya, Gedung Jaarbeurs itu akhirnya sekarang beralih menjadi Kodiklat TNI. Ini saya melamun dari tadi di sini melihat, wih, ini indah betul. Bagaimana rindangnya dulu di sini, Festival Jaarbeurs diadakan. Nah, Kodiklat itu ada namanya di Departemen Urusan Perang. Setelah diambil alih oleh tentara Republik Indonesia dulu. Sekarang gedungnya pun jadi gedung Kodiklat. Kita bicara Jaarbeurs, noni menir Belanda di sini berkumpul, pesta pora selama 1 bulan, dari bulan Juni hingga bulan Juli. Nah, yang sekarang kita lihat di sini adalah sisa dari Jaarbeurs Festival itu atau bursa dagang Belanda itu ada di belakang saya, yaitu sebuah lapangan yang dulu tanah kosong, dan lapangan ini sekarang berubah menjadi Gelora Saparua. Nanti kita lihat ke dalam Gelora Saparua pun bagaimana, dan kita lihat juga ini, mungkin kita bisa lihat nanti sisa bangunan Jaarbeurs Festival. Itu setiap tahun diadakannya. Terbayang oleh saya di sini bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan Belanda yang ditinggalkan dan akhirnya dipakai oleh kegiatan Tentara Nasional Indonesia. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan jalan-jalan juga melihat sisi lain daripada arena Jaarbeurs Festival itu atau Festival Jaarbeurs. Kita jalan ke depan nih. Kita melihat apa yang telah dibangun oleh pemerintah dari Festival Jaarbeurs. Dari Festival Jaarbeurs itu kita akan lari. Wah, itu di sana ada sisa towernya, tower dulu bekas Jaarbeurs, ataupun sekarang dikenal dengan namanya Kolokdam ya. Ayo kita jalan ke belakang sekarang. Sekarang kita jalan di arena Gelora Saparua. Kita dulu di sini tuh kata orang-orang tua itu di sini tempatnya Jaarbeurs atau bursa dagang pada zaman Belanda itu dilakukan. Di area ini banyak tenda-tenda, ada korsel segala macam, dan ini Belanda di sini cantik-cantik, cenah tapi cantik teh, tapi abah juga senyum di sini gitu. Sekarang saya akan ngajak semuanya untuk berjalan di kerimbunan pohon-pohon di Gelora Saparua ini, dan inilah pohon-pohon yang jadi saksi bisu ya, saksi bisu pada zaman Belanda dulu ketika Festival Jaarbeurs itu diadakan.
Dan di sini juga masih tampak ada beberapa bangunan tua yang mungkin sudah dirubah menjadi kafe-kafe, tapi bentuk heritage-nya masih terjaga rapi. Mudah-mudahan Dinas Pariwisata Kota Bandung bisa melihat juga ini, jangan menghilangkan kesan heritage di seputar lapangan Gelora Saparua ini, tempat dilakukannya Festival Jabbers. Ayo kita cari tempat di pojok sana, di bawah rindangnya pohon. Kita ini cerita tentang Gelora Saparua. Oke, saya duduk di sini aja ah. Saya enaknya menghadap belakang ya. Mungkin nanti kamera bisa di depan, kita bicara di sini. Oke, ya, saya duduk di satu pojok di Gelora Saparua ini. Ini saksi bisu dari Festival Jabbers. Dan mungkin nanti kita akan pergi ke suatu tempat, sisa-sisa juga dari Jabbers Festival itu ada di sebelah barat lapangan Gelora Saparua ini. Kita lihat di sini, Gelora Saparua itu dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1961. Nah, setelah dibangun, dibuatlah satu gedung sana di belakang saya itu. Wah, itu gedung itu ya. Gedung itu menjadi kenangan indah buat remaja pada tahun 70-an, 80-an, 90-an. Gedung yang dibangun pada tahun 1961 itu waktu itu hanya untuk kegiatan bulu tangkis, pertandingan bulu tangkis dan juga bola basket. Tengah lapangan ini waktu itu masih kosong, belum ada track untuk olahraga. Dulu pada tahun 1979 atau 71 ya, 71 itu baru dibuatlah track untuk lari, untuk atletik, dan dipakai juga untuk pertandingan sekolah. Karena dulu di Kota Bandung ini belum ada lapangan atletik atau untuk pertandingan. Nah, dari tahun 71 lah sering ada pertandingan sini seperti atletik ya. Juga kembali pada tahun 70-an banyak dilakukan kegiatan musik di sini, kegiatan budaya. Seperti ada festival musik country. Terus ada juga dulu pernah hadir di gedung ini yaitu Kus Bersaudara. Ya. Kus Bersaudara pernah tampil di sini. Ada Fenty Effendi, dulu mah artis paling gelis di Bandung teh. Sampai ke Fenty Effendi dibawa ke Istana Negara untuk nyanyi di sana menghibur tamu-tamu. Nah, sekarang selain gedung olahraga juga menjadi sarana olahraga, festival budaya, kesenian budaya dulu dari Vietnam, dari mana-mana pernah tampil di sini karena pertukaran budaya antara Indonesia dengan luar negeri. Kembali ke tahun 90-an ini, dulu anak-anak muda di sini, anak-anak Bandung ini seneng sama yang namanya band-band atau musik-musik underground. Ya. Tapi mereka tidak melupakan sejarah. Sejarahnya adalah gedung Gelora Saparua. Yang sekarang semua dirawat, diolah semuanya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ini asetnya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari sini nanti kita akan lihat ke dalam gedung. Dalam gedung di mana tata ruangnya tidak ada perubahan, ya. Gedung dengan kapasitas 4.000 penonton itu sampai saat ini masih suka digunakan. Karena masa pandemi, gedung ini nggak bergunakan dulu untuk menjaga situasional. Oke, kita jalan-jalan lagi. Nah, inilah saksi bisunya nih, pohon-pohon rindang dari Festival Jabbers pada tahun 1920-an ini.
Inilah, ayo kita jalan sekarang. Trek atletik ini atau lapangan olahraga ini dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kalau 61 kita lihat ini gedungnya yang dibangun, sekarang ini kita berada di trek. Trek yang dibangun pada tahun 1974. Seiring berjalannya waktu, nah lapangan ini dirubah lagi. Pada tahun 70 dari 68 ya, ada festival budaya juga di dalam gedung itu. Pertukaran budaya negara-negara Asia. Pada tahun 75, 76, 77-an itu ada pertandingan tinju di dalam gedung Gelora Saparua itu. Itu Mandala Cup yang akhirnya pada saat itu karena ada korban jiwa, satu orang petinju meninggal dunia. Kegiatan Mandala Cup itu dihentikan. Tapi pada tahun 80-an acara-acara musik, karena dulu kita nggak punya, Bandung ini belum punya gedung untuk musik, dibuatlah tempat band-band, ya, muncul si artis-artis di sini. Ya, banyak sekali yang muncul sini. Festival musik country juga sering dilakukan di sini. Ada Ian Hartland, Rita Ruby Hartland, Bimbo, LPC, Dede Haris, banyak-banyak itu yang saya lihat pada saat itu. Di sini juga ada, kita lihat di seberang itu ada gereja tua itu. Ya, satu bangunan gereja tua yang mungkin saat ini masih meninggalkan sisa-sisa pada zaman Belanda saat itu. Bentuk bangunannya masih Art Deco ya. Nah, itu bangunan tua gereja. Itu ada tulisannya tuh, Gereja Katolik Bebas ya. Nah, ini sisa-sisa Belanda dulu. Atau Gereja Albanus ya. Di sini. Sekali waktu nanti kita masuk ke dalam, kita lihat di dalam itu apa. Kita bercerita juga. Nanti juga ada salah satu saksi sejarah daerah sini, atau dia juga mantan guru sejarah di SMA Negeri 5, Ibu Suryati. Kita ajak ngobrol juga tentang sejarah-sejarah di sekitar sini juga. Itulah Gereja Katolik Bebas. Bangunan tua yang tersisa di sini. Sekarang di seberang sana ada kantor Satpol PP, Satuan Polisi Pamung Praja, Provinsi Jawa Barat. Ya, ini kita sering berjalan di trek yang tahun 74 dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan seiring waktu, Gelora Saparua dibangun juga, direnovasi. Ada lapangan basket di luar, ada tempat sepatu roda. Karena pada saat itu, tahun 90-an itu ya, tahun 2000-an, mau diadakannya Pekan Olahraga Nasional. Ya, udah ya, sekarang kita sambil berjalan di teduhnya pohon rindang saksi Festival Jarbres. Nanti kita juga akan nikmatin juga sisa-sisa dari Festival Jarbres itu, dari tenda-tenda yang dulu ada di sekitar lapangan ini. Ya, di lapangan ini dulu tenda-tenda orang-orang Belanda, bursa dagangnya setiap bulan Juni Juli itu. Kita akan nikmati juga nanti. Nah, sekarang yang namanya Gelora Saparua sudah tertata rapi. Yang pada waktu ini lapangan tahun 74 ya. 74 lapangan ini dibangun. Trek atletik tahun 74 dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Dan seiring berjalannya waktu, kita lihat di sini ada trek juga untuk sepatu roda. Dan juga di sini kita lihat banyak lagi. Dulu sih pojok-pojok saya ada tenda, yang ada gazebo-nya itu dulu di bawah itu WC umum itu. Tapi udah dirombak sekarang. Ya, berjalannya dengan waktu makin lama makin modern. Disinilah saya membayangkan noni dan menir-menir Belanda berjalan
bermain di sini, naik kuda, makan, minum. Sedangkan kita bangsa Indonesia yang tertindas pada saat itu tidak bisa merasakannya, cuma bisa bercerita dengan sejarahnya sekarang. Dulu ada yang namanya sebutnya di kota Bandung ini bisa mengikuti acara Jarbers. Kita jalan sana ya. Inilah gedung yang dibuat pada tahun 1961 yang bertahan sampai sekarang, tidak menghilangkan sisi heritage-nya. Pernah digunakan juga untuk pekan olahraga nasional di sini. Dan di sini juga saya pernah mendapatkan medali. Dulu ada namanya garis maraton syutingnya di sini. Tahun berapa ya? 70-an, 80-an. Lupa nih saya nih. Punya medali emas, loncat tinggi, tolak peluru. Nanti kita akan masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam, kita cerita, kita minta antar dulu nanti nih sama keamanan di sini karena untuk saat ini tidak boleh digunakan untuk kegiatan dulu. Tuh, lihat bentuk bangunan tahun 60-an masih menggunakan batu-batu kali yang besar-besar ini. Inilah kokohnya tuh. Nah, ini lapangan basket yang dibuat tahun 2000-an. Tapi kalau gedung ini tetap tidak ada perubahan. Dalamnya juga tidak ada perubahan. Kita panggil komandannya sekarang ya. Lur. Nah, kita minta izin masuk ke dalam. Oh lupa, ada satu lagi ini. Ini tempat penjualan tiket nih. Ini jadi monumen ini sekarang. Alur, sehat. Sehat. Ada jenak gambarnya ya. Ini monumennya. Monumen. Monumen anak-anak muda dulu suka beli tiket di sini. Nah, ini monumennya Gor Saparua pada tahun 61 dibangun, dibuatlah dua tempat penjualan tiket di sini. Satu di sini, satu lagi di bawah pohon rindang nanti. Nanti kita ke sana juga dengan akar-akar yang turun ke bawah juga. Cuman ini udah ada perubahan aja. Nah, dulu beli tiket di sini bisa nonton ke dalam festival band. Ada festival kesenian antar negara Asia. Ini yang menjadi kuat. Ini sisa-sisa. Nah, kita masuk ke dalam yuk. Lur, antir kalabat nganak hungkul. Situasional kursi-kursi zaman baheulana. Yang udah ada perubahan. Kita dikawal sama komandan security di sini. Pak Dedi. Mana Pak Dedi? Jero ya, ngali bangku-bangku gitu. Cak Bah kak? Tapi etoran. Itu tenan, Cak Bah ya. Bah. 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 Kedap. Badai kalabat jelas kedap. Oh, siap. Nyanak gambar hungkul. Ya, saya sudah ketemu sama pengelolanya tuh. Ini komandan di sini ya, pengelola Gor Saparua, si Abah nih. Ini sama komandan regunya kita diantar ke dalam. Nah, ini dalamnya Gelora Saparua dengan kapasitas 4.000 penonton di sini. Masih dengan rangka-rangka zaman dulunya, tidak ada perubahan di tahun 61 ini. PON juga diselenggarakan di sini waktu pertandingan bela diri ya di sini.
Tin- ah, ya ini. Sementara ini sekarang dipergunakan juga untuk apa? Tugas-tugas penanggulangan COVID sama tim Jabar Quick Response di sini. Jadi Jabar Quick Response udah siap dengan segala macamnya yang siap disebarkan kemana-mana. Cuman yang saya saking senangnya hari ini tuh bisa masuk ke dalam, bisa melihat. Lantai tidak ada perubahan, tetap lantai kayak dulu, atapnya tetap kayak dulu. Cuman di sini kurangnya apa coba? Kalau ada kipas angin atau AC lebih enak lagi. Nah, jadi penonton bisa lihat di sini kan, sela kayu-kayu yang ditempel itu, yang untuk apa? Bangku-bangku penonton. Kita mau coba duduk sebagai penonton lagi seperti zaman dulu, seperti tahun 70-an. Ini tidak berubah juga. Masih terasa oleh saya di sini. Jadi penonton di sini. Inilah dalamnya Gor Saparua yang pada tahun 61 dibangun. Lalu sering diadakan pertandingan basket dan tinju di sini juga. Tahun 74 di sini tahun 68 ya di sini ada festival juga pertukaran apa? Budaya antar negara-negara di Asia. Di bawah sana waktu dulu ada ring tinju, tempat Mandala Cup. Lalu nonton festival musik country dan juga pada tahun 90-an dipakai untuk arena musik cadas. Mungkin kalau anak-anak muda yang era 90-an pernah mengenal itu. Ini paling ramai tahun 90-an. Namun seiring berjalannya waktu dengan perubahan-perubahan di luar sana, dibangun trek buat sepatu roda agar penggemar olahraga sepatu roda bisa olahraga di Gor Saparua. Dari sini nanti kita akan menikmati juga satu-satu yang paling indah, yaitu juntayan akar-akar pohon turun di loket kedua. Yang setelah tadi loket pertama di luar, kita ke loket kedua. Setelah itu nanti kita ajak semua pemirsa menikmati sejarahnya festival Jarbers itu dengan makanannya dan minumannya. Pasti Anda akan suka semuanya. Ayo kita keluar sekarang yuk. Kita lihat yang satu lagi, rimbunnya. Nah, ini juga ada di samping kiri kita kawan-kawan dari Jabar Quick Response yang bertugas di sini selalu membantu warga masyarakat korban untuk COVID. Selalu membantu mereka cepat tanggap semuanya di sini. Ada Kang Willy. Kang Willy, sini. Ini katanya komandannya Jabar Quick Response juga. Nah, ini komandan Jabar Quick Response, Kang Willy, gimana di sini dengan bertugas di sini sekarang? Kita mendistribusikan APD, hand washer dan alat pencegahan penyebaran COVID-19. 90% udah se-Jawa Barat ya, puskesmas, rumah sakit dan instansi lembaga juga kelurahan desa, alhamdulillah sudah kita salurkan. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan ini juga kalau COVID-nya cepat berlalu, mungkin tugas Anda selesai di sini ya, atau masih berjalan terus? Untuk kemanusiaan tetap berjalan. Asik, sama Ma Abah. Ya, Oke, kapan-kapan kita berjalan semua. Abah juga sambil ngupas sejarah di sini juga nih. Kemudian ya biar masyarakat tahu lah sejarah Jawa Barat, sejarah Kota Bandung itu. Kang Willy mungkin dulu tahun 90-an tahunya di sini hanya festival band ya. Ya, betul. Tahun 70-an nggak tahu ya. Dari Abah kemarin. Dari Abah tidaknya ya. Ya, oke Pak Willy, terima kasih. Saya jalan dulu ke sini ya. Siap. Baik, pemirsa, ini kita lihat lagi di sini ada satu tempat penjualan tiket box ya dulu itu.
Ini masih bentuk aslinya, tidak ada perubahan pakai aluminium, masih pakai kayu. Cuman inilah pohon-pohon saksi bisu semuanya dari tahun 1900-an, 1920-an. Dan ini saksi bisu semuanya, serta ini saksi bisunya ini. Nah, ini bentuk aslinya kayu semua, karena tinggal jadi monumen. Tuh, sudah dimakan marayap semuanya ya, saking tuanya. Tapi bangunan ini kokoh akan gempa ini, tidak akan hancur oleh gempa. Lihat nih, ini masih campur Pak sama bilik juga nih ya. Jadi dulu untuk mencetaknya dia menggunakan biliknya dibuka, jadilah. Dulu belum ada semen kayak ini, masih campur-campuran nih. Nah, ayo kita lihat ini saksi bisu dengan akar yang menjuntai. Kalau orang bertanya ada pohon akar sampai menjuntai ini di mana? Ya di sini, di Gelora Saparua. Tempat dulu diadakannya Jarbers Festival. Inilah semua saksi bisunya, pohon besarnya. Dan ini kalau gedungnya itu ke tahun 1961 baru dibangunnya. Cuman ini seneng nggak nih pemirsa lihat ini? Melihat pohon-pohon besar, saksi bisu Festival Jarbers. Dari sini nanti kita akan menikmati yang masih tersisa dari Festival Jarbers, makanan serta minumannya. Pasti Anda semua pengen juga makan minum bersama saya. Ayo, jalan sama Abah Bogalakon. Ciao. Pemirsa, kalau ikut di sini mas saya, sambil mengupas sejarah, kita makan. Ini betul-betul peninggalan Belanda yang aslinya nih.